Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kabipun. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 2 Tigenenen, Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha SMA Negeri 2 Tegirenan, serta teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 2 Tigenenen dalam rangka debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Tigenenen periode 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Izinkan kami sebagai pembawa acara memperkenalkan diri. Saya Natasha Juliani dari kelas 11 Dan saya Saiful Mubarak dari kelas 10-4. Izinkan kami memandu acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Tigenenen yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Acara yang ketiga, perkenalan dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Tigenenen. Acara yang keempat, sesi tanya jawab dan debat antara calon ketua dan wakil ketua OSIS. Acara yang kelima, penampilan jargon dari masing-masing kandidat. Acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan pembukaan acara, kita akan menghadirkan 4 pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Mari kita sambut paslon 1 atas nama Angel Ika Safitri dari kelas 11-1 dan Eta Fria Maulana dari kelas 10-1. Dan mari kita sambut paslon 2 atas nama Rafael Ataya Yusuf dari kelas 11-1 dan Eka Nurlaila dari kelas 10-1. Baik, selanjutnya kita sambut paslon nomor urut 3 atas nama Berti Adiasa dari kelas 11. Dan mari kita sambut dari paslon nomor 4 atas nama Habibah Latifatul Alim dari kelas 11-5 dan Rizky Oktorido dari 10-4. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala SMA Negeri 2 Tigenenen. Kepada yang terhormat, Bapak
menilai dari gagasan-gagasan mereka, apakah mereka layak untuk memimpin atau menjadi pemimpin ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Karena apa? Satu suara sangat bermanfaat atau bisa mendukung ke depannya nanti. Jadi Bapak harap selama rangkaian kegiatan debat ini kalian semua bisa menyimak dari visi dan misi calon ketua dan wakil ketua, serta bisa memantapkan nanti saat pemilihan di hari Jumat. Seperti itu. Kemudian untuk para calon atau kandidat, Bapak ucapkan selamat, dan ini adalah panggung kalian untuk menyampaikan aspirasi ataupun visi misi kalian untuk teman-teman serta adik-adik semuanya. Jadi manfaatkan dengan baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya perkenalan dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Geta Kriya Magalana dari kelas 11 yang akan mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Triginem periode 2025-2026. Dan rekan saya yang berhalangan hadir karena ada suatu masalah yang bernama Angel Indah Sapitri dari kelas 11 yang akan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMA Negeri 2 Triginem periode 2025-2026. Adapun visi dan misi dari kami yaitu visi menjadikan OSIS sebagai tempat aspirasi dan pengembangan potensi serta minat dan bakat siswa sehingga siswa menjadi pribadi atau individu yang berprestasi, kreatif, bertanggung jawab dan percaya diri. Misi yang pertama, menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa secara terbuka dan bertanggung jawab. Kedua, mengembangkan potensi akademik siswa melalui kegiatan yang mendukung prestasi belajar. Ketiga, mendorong siswa-siswi untuk menyalurkan minat dan bakat mereka ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan non-akademik yang bermanfaat. 4. Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kebersamaan dalam setiap kegiatan OSIS. 5. Membentuk lingkungan sekolah yang kondusif serta melahirkan siswa-siswi yang berprestasi dan kreatif. Ayo lempung di atas batu. Batu halus pasang ratu. Ayo dukung nomor 1. Pilihan bagus paling bermutu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya perkenalan dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor 02 kepada
Ketiga, meningkatkan kerjasama tim melalui kegiatan yang melibatkan seluruh anggota OSIS. Dan yang terakhir, menjadi teladan dalam kedisiplinan, keaktifan, dan kepedulian lingkungan sekolah. Sekian dari pemaparan visi dan misi kita. Ayo pilih paslon nomor 2. Paslon 2, satu tujuan, bersama-sama membangun karakter siswa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya perkenalan dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habibur. Perkenalkan, nama saya Ferdian Diansah, perwakilan dari kelas 11 IMA, siap menjadi calon ketua OSIS periode 2025-2026. Dan saya, Hanifah Putri dari kelas 11 sebagai wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Visi kami menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Tegihandang sebagai wadah pembentukan siswa yang kreatif, berprestasi, dan berkarakter. Misi kita yang pertama, membiasakan sikap disiplin dalam setiap kegiatan sekolah. Yang kedua, menyalurkan kreativitas siswa-siswi lewat program positif sekolah. Yang ketiga, menjadi teladan dengan karakter cakep, cerdas, aktif, kreatif, etis, dan peduli. 03, satu aksi, 3 prestasi. Aksi nyata, maju bersama. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalan dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua nomor urut 4. Kepada nomor urut 4 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habibur. Perkenalkan, saya Habibah Latifatul Alim dari kelas 11 sebagai calon kandidat ketua OSIS periode 2025-2026 dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Desi Oktorigo. Saya sebagai wakil kandidat ketua OSIS periode 2025-2026. Mic-nya, mic. Gantian. di sini kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu Menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Tegihandang sebagai organisasi yang unggul, progresif, inovatif, kreatif, peduli lingkungan, dan terdepan, serta dapat menjadi wadah aspirasi bagi siswa. adapun misi kami yaitu yang pertama mengembangkan skill anggota dalam berorganisasi dalam memupuk kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kedua, menerapkan 3K yaitu kebersihan, kedisiplinan, dan kesopanan. Yang ketiga, menjalankan program yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, dapat menjadi wadah aspirasi bagi siswa secara terbuka, jujur, dan adil. Sekian adalah visi misi dari kami. Jangan lupa pilih nomor 4. Paslon 4, Kuat mata, kuat telinga. siap mendengar aspirasi, siap melihat situasi. Suara siswa, suara kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sesi tanya jawab dan debat antara calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Tigendenan. Jadi yang pertama itu ada paslon 1 dan paslon 2. Kepada paslon 1 dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada paslon 2. Tes, tes. Pertanyaan untuk paslon 2. Langkah pertama apa yang akan kalian lakukan untuk menumbuhkan solidaritas tim? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda katakan. Salah satunya itu adalah upaya dalam menerapkan sikap solid dalam pertemanan. Contohnya seperti menumbuhkan rasa saling menghargai, saling membantu, saling mengerti, dan juga menunjukkan sikap saling mampu menjalankan kerjasama tim. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon tersebut. Selanjutnya kepada paslon 2 dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada paslon 3. Untuk paslon 3 kami mempunyai pertanyaan, yaitu Dari visi misi kalian itu sepertinya ingin menjamin prestasi kayak pasukan itu tentang prestasi. Gimana caranya meningkatkan bakat dan minat siswa? Sedangkan bakat dan minat siswa itu terkadang siswa itu tidak mengetahui bakatnya ada apa, minatnya apa. Baik, di sini kami ingin menjawab. Jadi jika kita nanti terpilih menjadi ketua OSIS, kami ingin mengadakan program unggulan yang berjudul Semanda Go Talent, di mana para siswa-siswi itu diberikan ruang untuk menyalurkan prestasi mereka. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mempunyai bakat di desain poster, editing video, atau baca puisi, dan lain-lain itu, kami akan menyiapkan ruang untuk kalian. Jadi siswa-siswi itu tidak hanya berkembang pada non-akademik juga, tapi juga pada akademiknya. Oke, cukup dari saya. Izin menanggapi, kalau misalnya ingin mengambil membuat program nanti setiap kegiatan juga membutuhkan dana atau modal yang kayak landasan. Nah itu gimana? Sedangkan kurang. Oke, yang pertama kami pasti akan mencari sponsor yang banyak, mulai dari toko bangunan, toko seblak, ataupun aksesoris baju lainnya. Itu kami akan ajak berkolaborasi untuk melakukan program ini. Oke. Beri aplaus yang meriah untuk kedua paslon. Baik, selanjutnya kepada paslon 3 silakan mengajukan pertanyaan kepada paslon 3.
itu hanya sebatas hiburan ya Kak? Tidak menciptakan kayak mungkin kelompok untuk menangani permasalahan masalah gitu, itu tidak ada Kak? Ada, pasti kami akan menjalankan program yang di mana program itu mengajak semua siswa-siswi untuk lebih peduli lingkungan, terutama terhadap sarana dan prasarana di sekolah. Karena banyak sekali siswa-siswi ini mempergunakan sarana dan prasarana dengan seenaknya, kemudian tidak merawatnya dengan baik. Kemudian kalau ada yang rusak, baru mereka protes, padahal ya itu salah mereka sendiri. Nah Kak, kan prasarana kita seperti kotak sampah itu masih ada yang rusak. Nah itu tanggapan kakak itu gimana? Apakah kakak akan membuat yang baru atau ingin mendaur ulang sampah yang lain atau gimana? Mendaur ulang, karena di sini sepertinya banyak sekali kelas-kelas yang memiliki seperti ember yang sudah bocor atau mungkin yang sudah rusak. Nah itu bisa kami pergunakan kembali sebagai tempat sampah. Oke, cukup dari saya. Baik, terima kasih. Dan kepada paslon nomor dan kepada paslon nomor urut 4 dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada paslon 1. Baik, izin bertanya kepada paslon nomor 1. Dari kandidat sebelumnya, itu banyak sekali program kerja yang bagus, tapi tidak terlaksana. Bagaimana Anda memastikan janji Anda itu bukan sekadar omongan? Oke, terima kasih. Kami akan mengusahakan agar program tersebut tidak hanya omon-omon. Saya mengusahakan. Usahakan dan Mungkin ada tindak lanjut semacam evaluasi bagi program terdahulu yang tidak terlaksana atau bagaimana? mungkin kami akan mencari masalah akar permasalahan tersebut dan kami akan membuat program baru jika program tersebut tidak berjalan. Baik, cukup. Baik, setelah pelaksanaan debat, kita akan mendengarkan jawaban dari masing-masing calon dari kelima panelis kita. Untuk pertanyaan pertama, boleh disampaikan oleh Pak Heri. Ini apa ini panitianya nih? Apa ini? Hah? Ini memang kayak gini, ngambil sendiri kayak gini. Mohon izin Pak untuk yang ngambil pertanyaan itu dari paslon, silakan untuk paslon. Silakan diserahkan kepada Pak Heri. Mic-nya satu, mic-nya. Saya balik ke sana, balik lagi ke sana. Apa? Saya jawab di sini apa balik lagi ke sana ini? Paslonnya. Balik saja. Baik, terima kasih untuk paslon 1 Bapak
sekolah. Jadi pertanyaannya adalah, sekolah memiliki sarana prasarana terbatas, sementara OSIS sering membutuhkan ruang dan fasilitas untuk menjalankan program. Tidak semua kebutuhan bisa langsung dipenuhi. Bagaimana cara Anda memaksimalkan penggunaan fasilitas sekolah yang terbatas agar kegiatan OSIS tetap efektif? Terima kasih Bapak. Boleh jawab? Mungkin kami akan menggunakan fasilitas sederhana seperti lapangan ini untuk menjadi tempatnya, Pak. Kami akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sederhana, Pak. Oke, jadi paslon 1 tadi menjawab akan menggunakan fasilitas yang sederhana namun bisa dilaksanakan dengan baik, seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, jadi mungkin untuk paslon 1 akan memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga bisa terlaksana. Oke, mungkin cukup dari jawabannya. Terima kasih untuk paslon 1. Berikutnya kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk langsung mengambil kertas pertanyaan. Oke. Pertanyaan untuk paslon 2. Ini pertanyaan dari Pak Iwan ya, selaku Wakil Humas. Temanya hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar. Nah, pertanyaannya, banyak kegiatan sekolah yang sebenarnya bisa berkembang lebih besar jika melibatkan masyarakat sekitar atau alumni. Namun, kerjasama itu jarang dilakukan secara optimal. Bagaimana cara OSIS menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar atau alumni agar kegiatan sekolah lebih berdampak luas? Silakan. Oke Pak, izin menjawab. Jadi OSIS akan lebih memperpentingkan humas, yaitu hubungan masyarakat, agar terjalin komunikasi yang baik antara lingkungan sekolah dan masyarakat, Pak. Dan juga kalau misalnya kita itu ada program, kita juga akan membagi gimana kepentingan itu ada di sekolah dan juga masyarakat. Tapi yang di masyarakat juga kita akan berkeliling gitu, kayak berarti itu lebih dilepasin untuk memperdulikan masyarakat juga. Jadi sekolah ini akan kayak lebih terbagi juga di lingkungan sekolah. Jadi lebih mengoptimalkan tugas humas gitu ya menurut kalian ya? Kayak semua program, tapi semua program itu akan dilaksanakan tapi dilandasi oleh diutamakan dan dilandasi humas. Iya, ini kan apa namanya, peran serta alumni. Kalau menurut kalian bagaimana nih cara di beberapa sekolahan tuh di kota-kota besar seperti
seperti di Bandar Lampung, SMA Negeri 2 Bandar Lampung itu hampir semua kegiatan itu disupport oleh alumni. Ya. Jadi gimana caranya kalian itu bisa mengkondisikan atau bisa mengoptimalkan peran serta alumni, para alumni itu bagaimana caranya? Kita tuh akan tetap memberikan ke alumni-alumni biar alumni itu juga kayak contohnya di sosmed itu kan biasanya dijualkan kita juga motivasi tentang alumni yang kayak alumni OSIS dulu atau gimana itu kan tetap beda. Jadi alumni OSIS itu juga alumni sekolah kita juga itu akan mengingat bahwa di sekolah kita juga pernah berada di sana. Dan ini Pak, kita bisa meminta saran atau apa dari alumni gitu, Pak. Jadi kalian menggunakan medsos ya? Kalian menggunakan medsos untuk memberitahu para alumni, karena memang setahu saya OSIS itu punya wadah yang berhubungan dengan alumni yang wadah tersebut diletakkan di medsos. Contohnya di Facebook seperti itu ya? Iya, Pak. Iya, jadi mengoptimalkan media sosial. Sekarang bukan hanya Facebook aja kan, ada Twitter, Instagram, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kasih aplaus untuk paslon 2. Mau ditambahin lagi? Udah, Pak. Udah, cukup ya. Oke. Baik, Ya. terima kasih Mas Sugeng. Ya, Pertanyaannya. Tepuk tangan yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 3 dipersilakan untuk langsung mengambil kertas pertanyaan. Silakan pertanyaannya diberikan untuk Pak Guru. Baiklah, ini untuk kelompok paslon 3 ya. Untuk paslon 3 ini pertanyaan dari Pak Heri. Temanya kegiatan kesiswaan di sekolah. Jadi pas banget ini ya dengan OSIS. Pertanyaannya, sebagian siswa merasa kegiatan sekolah kurang variatif dan hanya diikuti kelompok tertentu saja. Akibatnya, banyak siswa pasif dan tidak tertarik terlibat. Jika terpilih, program inovatif apa yang akan Anda gagas agar siswa lebih aktif dan antusias mengikuti kegiatan? Ya, intinya ini biar siswa yang lain itu kalau ada kegiatan itu aktif ya, nggak pasif. Oke Bapak Guru, terima kasih. Jadi saya itu sudah memaparkan tentang Semanda Got Talent tadi. Jadi di situ murid atau siswa-siswi diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakat atau minat. Nah, gimana sih caranya biar mereka itu tidak pasif? Jadi rencananya dari OSIS kami itu akan bersosialisasi lebih awal. Jadi mereka mengetahui apa saja yang perlombaan yang ada di SMA Negeri 2 Tinggi 6. Nah, untuk lomba yang bervariasi agar mereka tidak pasif itu, saya sudah punya banyak referensi untuk lomba-lomba yang inovatif agar siswa-siswi itu cukup excited, Bapak. Jadi agar siswa-siswi itu tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, Pak, mereka juga bisa menyalurkan kreativitas mereka lewat bakat mereka di bidang non akademik.
siswa itu terlibat untuk pertama kehadiran, kan banyak yang nggak hadir. Nah itu artinya kan di situ siswa itu harus aktif loh, maksudnya menarik kegiatan itu terhadap siswa. Bagaimana caranya supaya mereka itu jangan sampai nggak hadir, maksudnya kayak gitu. Terus misalnya kalau ada kelas meeting, semua kelas dipastikan ikut semua cabang kegiatan. Itu mungkin pertanyaannya seperti itu, ya. Yang dimaksud itu kayaknya, ya. Nah, jadi mungkin ya kalau dari kita jawabannya seperti itu, sosialisasi berarti ya tadi jawabannya ya. Iya Pak. Sosialisasi awal, pemberitahuan awal supaya anak-anak itu mengetahui kan kalau ada acara apa dan acara apa gitu, supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Ya mungkin kami terima kalau jawabannya mungkin hanya seperti itu. Terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk paslon nomor 23. Berikutnya kepada paslon nomor urut 4 dipersilakan untuk langsung mengambil. Coba biar sedikit nggak tegang, Bapak pengen dengar jargon dari paslon nomor 4 ada? Wih, semangat sekali ya. Coba sorak-soraknya gimana dulu untuk paslon nomor urut 4 ini? Coba. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Bapak ingin membacakan pertanyaan. Ini pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Temanya tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Disimak. Dalam sebuah organisasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Ya. Namun, seringkali perbedaan itu berkembang menjadi konflik yang membuat tim menjadi tidak solid. Jika hal ini terjadi di organisasi OSIS, apa langkah konkret Anda untuk menyelesaikan tanpa menurunkan semangat kerja tim? Baik, Bapak, terima kasih izin menjawab. Jadi setiap konflik dalam organisasi itu adalah yang wajar. Nah, saya sebagai pemimpin itu bertugas untuk memastikan bahwa konflik tersebut terselesaikan secara adil dan profesional. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mendengar dari kedua belah pihak tanpa menyalahkan salah satunya. Kemudian saya akan mencari jalan tengah atau memberi mereka ruang berdiskusi agar mereka bisa saling memahami. Jadi mereka akan mencari jalan tengah mereka sendiri atau mungkin meminta saran dari saya atau dari dewan guru. Gitu, Pak. Ibu, jadi kita berdiskusi dari kedua belah pihak untuk mencari inti permasalahannya. Setelah itu OSIS menjadi penengahnya, ya, dan bisa juga dibantu sama ibu bapak gurunya. Begitu kurang lebih jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Beri aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 4. Oke, sekarang mana nih pendukung nomor 21, mana suaranya? Yang mana pendukung?
Ya, tadi ada sedikit request dari judges bahwa pertanyaan dari masing-masing pasangan calon itu akan ditambah. Tadi itu pertanyaan dari paslon 1 ke paslon 2, kemudian paslon 2 ke nomor 3, kemudian paslon 3 ke nomor 4, dan terakhir paslon 4 ke nomor 1. Nah, ini kita akan balik dari paslon urut 4 bertanya kepada paslon urut 3, kemudian 3 ke 2, 2 ke 1, dan 1 ke 4. Tenang, kami kasih waktu, silahkan untuk dipikirkan pertanyaannya. Tapi sambil menunggu ada satu pertanyaan tambahan lagi, mohon izin Bapak, dari Ibu Kepala Sekolah. Ada satu pertanyaan di mana pertanyaan ini seluruh pasangan calon akan menjawab. Siap untuk keempat pasangan calon yang di depan? Siap? Harus siap dong, mana suaranya, siap? Iya siap, ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk teman-temannya ya. Jadi dipikirkan kira-kira pasangan calon yang mana yang cocok dan seret di hati kalian. Baik, pertanyaan akan dibacakan oleh Pak Rinaldi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Delvi dan MC. Jadi Bapak sedikit menyampaikan Ibu Fitri hari ini ada kegiatan di luar sehingga beliau tidak bisa menghadiri kegiatan debat. Walaupun beliau sangat ingin sekali membersamai kita. Nah, tapi walaupun beliau nggak hadir, beliau titip pertanyaan untuk keempat paslon. Bisa Bapak bacakan? Sudah bisa? Oke, yang lain jangan beranjak dulu ya, karena kita masih ada sesi tanya jawab dari seluruh siswa. Ya. Oke, Bapak bacakan pertanyaan dari Ibu Fitri. Apa program Anda untuk penanganan sampah di sekolah dan komitmen dengan Eco Tumbler sebagai program sekolah? Sekali lagi, bagaimana atau apa program Anda untuk penanganan sampah di sekolah dan komitmen menjalankan program Eco Tumbler sebagai salah satu program sekolah? Cukup? Bagaimana? Sudah siap menjawab? Minta tolong untuk anak-anak ibu jangan beranjak terlebih dahulu, karena nanti akan ada pertanyaan dari kalian. Jadi tidak hanya panelis ataupun dari peserta paslon, tapi dari kalian juga yang ingin bertanya itu dipersilahkan. Mohon untuk tidak kembali ke kelas masing-masing. Kalau mau pindah cari tempat teduh tidak masalah, ya. Tapi tidak beranjak di lapangan, karena proses debat masih kita laksanakan. Bagaimana untuk keempat pasangan calon, sudah siap menjawab? Sudah? Satu menit untuk berpikir, silakan. Baik, silakan siapa yang siap duluan menjawab dari paslon nomor urut 4. Baik Pak, izin menjawab pertanyaannya. Jadi kami akan mengadakan program Pak. Jadi setiap pagi jika ada sampah yang berserakan di lapangan, kami akan mengadakan seluruh siswa untuk mengutip sampah itu bersama-sama. Jadi program kami yang dinamakan operasi semut Pak. Sudah? Sudah Pak? Ada lagi? Cukup. Cukup.
Baik, terima kasih. Jadi menurut Paslon 4 salah satu caranya adalah mau mengadakan program operasi semut di pagi hari. Ya Pak. Oke. Terus bagaimana cara pelaksanaannya? Karena kita tahu juga kita kan masuk 7.15 dan ada kegiatan murojaah pagi dan sudah harus dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, sebelum masuk itu kami akan memberi waktu sedikit Pak untuk mengajak kawan-kawan juga mengutip sampah itu Pak. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 4. Selanjutnya. Baik, Bapak. Untuk masalah kebersihan sekolah, menurut saya itu bukan hanya tugas murid, jadi itu juga tugas dari para guru. Jadi saya ingin berharap kepada guru-guru untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kebersihan sekolah. Nah, untuk merealisasikannya, kami akan mengadakan program sosialisasi kebersihan agar para siswa ataupun guru beserta staf itu mengerti bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Baik. Jadi menurut paslon nomor 3 akan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, betul? Betul. Kemudian memberikan pemahaman kepada seluruh siswa bahwa sampah ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas siswa. Betul seperti itu? Betul. Baik. Sosialisasi ini apakah menurut paslon nomor 3 sudah efektif sebagai salah satu strategi untuk penanganan sampah? Ya pasti kalau hanya untuk sosialisasi itu emang kurang mempan ya Pak. Jadi kita harus memiliki kesadaran diri masing-masing gimana sih caranya agar lingkungan kita tetap bersih. Jadi untuk itu memang harus didiskusikan bersama-sama dan bagaimana caranya untuk penanganan hal tersebut. Cukup? Ada lagi? Cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk paslon nomor 3. Selanjutnya. Izin menjawab Pak. Untuk mengatasi masalah kebersihan di lingkungan sekolah, kita harus meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk membuang sampah ke tempatnya Pak. Dan untuk membantu itu kita harus memenuhi perlengkapan tersebut dengan adanya kotak sampah atau sapu. Dan juga kita mengatur jadwal yang lebih kondusif untuk melakukan semua itu Pak. Oke, jadi menurut paslon 2 salah satu caranya adalah penyediaan fasilitasnya dulu. Betul seperti itu? Jadi kalau fasilitasnya sudah lengkap, kebersihan itu nanti akan mengikuti. Kayak gitu? Ya, sebenarnya kita akan kita itu juga akan melakukan apa ya? Kita ngelakuin dua sekali juga. Jadi kayak kesadaran siswa terlaksana, tapi juga kelengkapannya terpenuhi. Masa nggak mungkin kan kesadarannya ada, tapi kelengkapannya minim. Terus kelengkapannya terpenuhi, tapi malah kesadarannya minim. Jadi kita akan melakukan kayak tingkatan lagi. Ada lagi? Cukup? Dan untuk mengatur jadwal yang lebih kondusif kan kebanyakan kadang kayak ada yang nggak kebagian atau telat gimana gitu ya Pak. Ya kelas juga kadang jarang pikir umum. Mungkin kita juga bakal bikin jadwal-jadwal seperti kiraan pertama ada bagian yang pikir di bagian sekolah atau juga yang dan untuk memastikan kebersihan di lingkungan sekolah kita itu bakal usahakan keliling kebersihan. Yakin bisa melaksanakan itu jika nanti terpilih? Insya Allah bisa. Kita bakal berusaha. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Terakhir, silakan. Coba.
Jadi meningkatkan kesadaran dan program-program kebersihan. Program seperti apa menurut paslon 1 yang bisa dilaksanakan? Seperti tiket umum, Pak. Sudah? Selain itu? Tiket kelas. Cukup? Baik. Beri tepuk tangan untuk paslon 1. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Bu Fitri memang berfokus pada sampah dan tumbler. Gitu. Jadi pengurangan sampah plastik. Mungkin sampah plastiknya tadi kurang termention dengan keempat paslon kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Del. Baik, terima kasih Pak Renaldi sudah mewakili Bu Fitri untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, selanjutnya itu kita balik tadi Pak Renaldi, pertanyaan dari paslon 4 kepada paslon 3. Padanya dipersilahkan. Izin bertanya kepada paslon 3. Di misi kalian itu ada cakep ya. Yang salah satunya itu etis. Bagaimana cara kalian merealisasikan itu kepada seluruh siswa di SMA 2? Oke, baik. Jadi kita itu akan membuat peraturan yang menekankan kepada murid untuk lebih taat kepada aturan. Nah, semisal ada murid yang tekun dalam menjalankan peraturan ini, itu akan kita berikan sebuah hadiah atau apresiasi. Jadi ketika murid mungkin mendapat apresiasi, mereka lebih semangat dalam menjalankan peraturan tersebut, Kakak. Hanya untuk yang tekun. Bagaimana dengan yang Betul. tidak tekun? Apa tindak lanjutnya? Baik, untuk itu kita akan berkolaborasi dengan guru BK. Bagaimana sih penanganan yang terbaik? Mungkin seperti semisal nih ya Kak, mereka melanggar peraturan yang sangat parah. Itu bisa dipanggil orang tuanya, ataupun jika memang sudah kelewatan, itu kita serahkan kepada sekolah. Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya paslon nomor 4 boleh memberi pertanyaan ke paslon nomor 2. Paslon nomor 3 memberi pertanyaan ke paslon nomor 2. Izin bertanya, salah satu misi kalian yaitu tanggung jawab. Bukan hanya soal jabatan, tapi bertanggung jawab besar. Apalagi sekolah kita ini kan siswa-siswanya unik-unik ya. Jelaskan bukti kalau kalian itu siap memikul tanggung jawab. Oke, untuk bertanggung jawab otomatis kita juga membutuhkan kerjasama tim, ya kan? Jadi di setiap program kita akan mengevaluasi semua. Jadi kalian lihat sih mana yang bertanggung jawab, mana yang kerja dan enggak. Jadi yang enggak itu bakalan kita proses. Kenapa sih enggak kerja gitu kan? Jadi kayak dia juga itu bagi yang enggak kerja harus tetap kerja. Sudah segitu saja. Tapi masalahnya tidak semua siswa itu tahu tanggung jawab itu apa. Gimana cara kalian biar mereka tuh tahu tanggung jawab itu apa? Mungkin penegasan lebih lanjut untuk setiap tanggung jawab. Cuma ditegasin doang. Saya nggak ngajak mereka untuk berpikir dulu baru bertindak. Mungkin sebelum kegiatan kita juga akan menanyakan apa sih yang bisa dia lakukan dan juga apa yang ingin dia partisipasikan ke program kita. Jadi dia juga bisa dia itu akan kita bagi tugas yang sesuai kemampuan dia. Baiklah, terima kasih untuk paslon 3. Oke, selanjutnya paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 2. Apa yang paling utama untuk kemajuan yang kamu
melakukan sesuai visi misi yang kamu ucapkan tadi. Apa yang paling utama untuk kemajuan yang kamu lakukan sesuai visi misi kamu tadi? Kami akan membuat program akademik dan masuk akademik. Contohnya? Contohnya seperti akademik, seperti COC, Class of Champion, seperti itu. Dan akan berkolaborasi dengan sekolah dan guru. Misalnya, kan kayak orang itu kadang punya bakat tapi misalnya nggak tertarik ke minat itu upaya kamu itu apa? Makanya kami membuat juga program non akademik sesuai bakat dan minat siswa. Selanjutnya, paslon nomor 1 memberi pertanyaan ke paslon nomor 4. Program apa yang akan kalian untuk meningkatkan organisasi? Program apa yang akan kalian buat untuk meningkatkan skill organisasi? Oke, jadi program ini maksudnya untuk seluruh siswa atau hanya untuk anggota OSIS? Untuk seluruh siswa dan OSIS. Untuk seluruh siswa dan OSIS. Baik, jadi salah satu programnya mungkin kami akan memaksimalkan kegiatan ekskul di sekolah, yaitu salah satunya menjadwalkan ekskul itu dengan teratur. Jadi nggak ada ekskul yang bertabrakan atau mungkin benturan. Cukup. Baik, cukup? Sudah? Oke, kalau sudah pertanyaan dari masing-masing pasangan calon, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai unek-unek atau keresahan yang mau disampaikan kepada pasangan calon kita. Mungkin ada yang ingin menyampaikan program atau bertanya dalam hal apapun, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Baik, selamat pagi untuk keempat paslon. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arga Hidayat dari kelas 12-1. Jadi saya izin bertanya kepada seluruh paslon yang ada di depan saya. Oke, pertanyaannya yaitu seperti kita ketahui bersama bahwasanya di lingkungan kita masih tetap ada yang namanya masalah rokok. Rokok di lingkungan kita, mungkin itu di kamar mandi, di dalam kelas ataupun di sekitar kita, entah itu mungkin di warung gitu kan. Dan kalian sebagai ketua nih, bagaimana sih cara Anda untuk merealisasikan masalah tersebut? Dan jika ada salah satu anggota OSIS yang melakukan hal tersebut, bagaimana cara Anda sebagai pemimpin untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, atau hanya sebuah teguran atau seperti apa? Cukup. Boleh dijawab dari paslon nomor urut 4. Terima kasih. Oke, izin menjawab Kak. Jadi untuk permasalahan siswa-siswi yang sering merokok di luar sekolah seperti di warung, itu mungkin kami akan meminta kolaborasi atau kerjasama dengan warga sekitar untuk membantu untuk menegur mereka atau mungkin mengedukasi untuk tidak merokok di luar sekolah, terutama menggunakan seragam sekolah. Bagaimana cara Anda untuk merealisasikan tersebut? Itu yang Anda jawab kan di luar sekolah nih. Bagaimana jika anggota OSIS kalian, yang melakukan hal tersebut atau di dalam kelas atau di kamar mandi, bagaimana cara Anda? Akan langsung kami tindak lanjuti ke pembina. Yang pertama itu akan kami tindak lanjuti
dulu ke pembina, kemudian nantinya jika memang masih tidak membaik akan kami keluarkan dari OSIS, dan jika tidak membaik lagi akan kami serahkan kepada guru BK dan maka kesiswaan. Baik, cukup. Silakan menjawab untuk paslon nomor urut 3. Baik, untuk masalah rokok yang ada di lingkungan sekolah, sebelum kita menyindir murid, lebih baik kita menyindir para guru-guru tersebut. Di mana guru itu bukannya memberikan contoh yang baik, tapi diri dia sendiri malah merokok di lingkungan sekolah. Maka dari itu, kami ingin mendisiplinkan semua, baik guru ataupun murid. Baik, jawaban yang sangat berbobot ini ya. Nah, bagaimana cara Anda untuk mendisiplinkan Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat dan rekan-rekan kalian, teman-teman kalian? Terima kasih. Baik, untuk masalah rokok ini bisa dibilang berat karena harus melalui persetujuan dari kepala sekolah. Yang pertama, saya ingin mengajak diskusi oleh petinggi-petinggi sekolah tentang dampak dari merokok ini. Terus apa saja yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, ketika pihak sekolah ini enggan menjawab, mungkin itu kami akan berusaha semaksimal mungkin yang OSIS bisa, seperti memberitahu teman sebaya ataupun angkatan OSIS lain. Jadi, untuk larangan rokok ini emang harus didasari oleh petinggi-petinggi sekolah, kakak. Baik, cukup. Jawaban yang sangat memuaskan untuk paslon urut 3. Kami persilakan untuk paslon nomor 2. Baiklah, terima kasih izin menjawab. Pertama-tama kita akan mencari tahu dulu itu alasan mengapa siswa itu merokok. Entah karena sesuai rombongan atau mungkin kesendirian karena hasutan. Kalau misalnya rombongan mungkin akan kita pilih kayak teman yang memantaskan kayak itu kan perlakuan kayak kenapa kalian mengikuti teman. Kalau sendirian mungkin kita akan berikan tindak lanjut seperti pemberitahuan orang tua atau panggilan. Oke, kelompok. Nah, bagaimana cara Anda untuk menindaklanjuti kelompok tersebut? Apakah hanya sekedar memanggil panggilan orang tua atau hanya menegur? Dan bagaimana kalau kejadian itu terjadi pada teman sekelas kalian? Mereka kayak kemudian mungkin kan kita bela teman sendiri. Jadi kita itu kalau kelompok mungkin kita akan kayak adil, nggak ada yang diberi hukuman ringan, ada juga yang berat, itu enggak. Karena jangan mentang-mentang satu temennya itu ada dia pak yang ngajakin gitu, itu berarti yang ngajakin itu jangan yang diberatin, tapi harus diadil semua. Contoh tindakannya? Kayak kayak berkolaborasi dengan kesiswaan seperti kita pak dapat hukuman kita akan berikan kayak berkolaborasi dengan guru BK dan kita kayak umumin juga kesalahan mereka, jadi kayak dia itu juga memiliki pengalaman atas rasa kapok. Oke, cukup. Terima kasih. Untuk paslon nomor 1, persilakan. Baik ya. Kami sebagai OSIS akan memberikan contoh yang baik dan akan memberikan teguran kepada siswa yang merokok tanpa mempermalukan siswa tersebut. Dari jawaban yang telah disampaikan, saya lebih tertarik ke yang memberikan contoh yang terbaik, memberikan contoh yang baik. Bagaimana seperti yang pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana jika kejadian tersebut terjadi kepada anggota kalian sendiri, ataukah hanya sekedar menutup mata dan telinga atau seperti apa? Yang pertama, kami akan menegurnya dan dia tidak mau masih merokok, kami akan menindaklanjuti dan akan berkolaborasi dengan guru. Apa yang akan kalian omongin dari kepada guru tersebut yang bersangkutan? Cepu aja paling ya. Gimana? Cepu. Apakah itu sebuah tindakan yang kalian lakukan untuk menindak adik-adik tersebut?
itu yang kalian sebutkan tindakan dari kata-kata cepu tersebut. Ya, ya, oke. Baik, cukup sekian pertanyaan dari saya. Semua jawabannya dari masing-masing paslon sangat memuaskan bagi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sekolah kelas 12. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya, Tasya Andrea Putri dari kelas 12.1 mengajukan beberapa pertanyaan untuk masing-masing paslon. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, dari visi misi kalian yang kalian miliki, yang kalian paparkan itu udah bagus banget. Terus juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab tadi juga udah bagus. Namun, apa langkah konkret yang kalian akan ambil untuk visi misi kalian ini dan program kerja kalian nanti akan terlaksana dan tidak hanya menjadi formalitas saja? Untuk masing-masing paslon, untuk menjawab mulai dari paslon 04 mungkin. Oh, paslon 1 boleh. Yang siap duluan aja nggak apa-apa. Mungkin kami akan berkolaborasi dengan sekolah dan guru-guru untuk melanjutkan program. Tapi kan di OSIS itu ada sekbid. Kalau ada sekbid, kenapa harus ke guru-guru dulu? Nggak ke OSIS aja dulu gitu. Karena program-program kami menyangkutkan sama guru. Seperti program akademik, seperti OSIS, Champions, kan butuh guru. Berarti nggak butuh aspirasi siswa. Betul. Jadi kesimpulannya apa? Kami akan mendengarkan aspirasi siswa dan berkolaborasi dengan sekolah dan guru. Untuk paslon 02 mungkin. Baiklah, terima kasih. Kalau dari visi misi kita itu yang paling besar Bapak itu adalah rasa solidaritas ya Kak. Nah, solidaritas itu yang ada dalam kerjasama tim kayak anggota dan juga kelompok. Nah, di situ kita akan memperutamakan sikap solid di mana kita itu saling menghargai, saling membantu, saling mengerti dan mampu menjalankan kerjasama tim yang kayak tidak membuat rombongan dan juga kayak calon ketosnya mungkin boleh jawab. Kita akan menerapkan sikap solid dalam di organisasi OSIS
Kak. Udah itu aja. Jadi kita nggak boleh membuat suatu geng di dalam anggota OSIS itu, Kak. Kecuali per bidang itu sendiri. Bentar lagi. Oke. Boleh lanjut pasal 3. Ini kan mau di-upload di YouTube-nya. Tolong itu, Pak. Nanti kalau dia mobil masuk. Tadi yang kakak tanya itu seputar tentang langkah konkret ya kak? Iya, biar visi misi kalian, program kerja kalian juga itu nggak hanya sebuah formalitas aja, tapi juga terwujud. Oke, di sini kan saya memiliki satu program unggulan ya kak, yaitu Semanda Got Talent. Jadi di situ nanti kami akan mengajak berkolaborasi mungkin dari OSIS, masyarakat, serta guru-guru. Jadi di sini kami akan mencari sponsor yang banyak agar mencukupi dananya kak. Mungkin itu saja. Baik, izin menjawab. Jadi untuk kelanjutan visi misi dan program itu saya akan menyusun timeline kegiatan. Jadi sejak awal periode saya akan membagi kegiatan-kegiatan atau program saya itu menjadi 3, yaitu kegiatan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi setiap kegiatan itu akan memiliki penanggung jawab, deadline, dan evaluasi. Jadi saya akan memastikan seluruh visi misi dan program kerja saya itu akan berjalan sesuai kemauan dan sesuai yang dijadwalkan. Namun kalau misalnya program kerja kalian ada nggak disetujui dengan pihak sekolah bagaimana? Kami akan mengevaluasi apa yang menjadi alasan program kerja kami tidak diterima. Jika memang benar-benar tidak bisa dilanjutkan, maka kami akan mencari lagi program kerja yang lebih inovatif dan bermanfaat. Baik, untuk terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya dong teman-teman paslon. Jadi lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang kegiatan sekolah. Misalnya kayak ini kan debat, para siswa itu kan suruh kumpul nih berkontribusi juga untuk misalnya kayak kegiatan yang kayak debat 17-an itu kan perlu kontribusi siswa dan juga guru. Nah misalnya nih udah kumpul, kegiatan itu sudah berlangsung, namun para siswa ini dan juga para gurunya ini tidak kondusif dengan yang sudah ditentukan kegiatannya. Misalnya udah pada kumpul, nanti di tengah kegiatan yang sedang berlangsung ini tuh udah bubar, gurunya pun gitu. Nah langkah kalian apa untuk mengatasi permasalahan ini? Boleh untuk masing-masing paslon untuk yang udah siap boleh menjawab. Baik, izin menjawab Kak. Jadi untuk partisipasi siswa itu sering sekali rendah karena mereka tidak merasa dilibatkan sejak awal. Maka dari itu untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, saya akan membuka ruang aspirasi melalui media sosial seperti Instagram contohnya. Jadi mereka bisa menuangkan ide dan saran mereka untuk kegiatan itu seperti apa. Jadi mereka akan mengikuti kegiatan yang memang mereka benar-benar mau dan inginkan.
berorganisasi lebih awal. Mereka ini kan meninggalkan lapangan karena mereka ini apa ya? Ya tidak ada pengawasan dari guru-guru. Apalagi paslon 3 itu ingin mengajak mereka berpikir terlebih dahulu baru bertindak. Apalagi siswa-siswa ini kan kurang disiplin ya Kak. Padahal menurut Emil Durkheim, yaitu tokoh sosiologi, disiplin itu bisa membuat kebahagiaan kepada setiap orang. Nah, mereka itu nggak tahu mereka itu disiplin biar apa. Padahal disiplin itu buat mereka sendiri loh. Tapi mereka malah seringkali nggak disiplin. Nah, yang kalian sampaikan ini kan untuk siswa. Bagaimana dengan untuk para guru? Tentunya kami ingin mengajak guru-guru untuk berdiskusi. Apalagi guru-guru ini kan juga sering melanggar peraturan. Terus untuk apa sih gunanya peraturan? Kalau mereka juga melanggar peraturan. Kita kan juga heran ya sebagai siswa. Guru-guru buat peraturan tapi mereka juga melanggar. Mungkin cukup dari paslon 3. Baik, izin menjawab. Untuk kita akan menerapkan kesadaran diri sendiri dengan ketegasan yang kondusif. Dengan ketertiban, dengan contoh seperti kepemimpinan itu kayak ketua itu juga memberikan contoh. Jadi karena ada contoh, mestinya anak-anak itu bakalan ikut. Dan juga kayak ketegasan itu. Jadi kalau udah ada contoh, ditegasin terus bakalannya sedikit meningkat. Dan untuk guru, saya harap bisa memberikan contoh yang baik buat siswa-siswanya dalam peraturan di sekolah. Karena siswa juga kadang melihat mencontoh guru gitu. Jadi kalau gurunya mentaati peraturan, siswanya mungkin bisa mengikut mentaati. Oke, layaknya juga sebagai kayu yang lapuk. Kayu itu tuh lapuk karena menua sendiri. Jadi karena kayu sendiri. Jadi kayak anggota OSIS ini tuh kalau bisa jangan kayak kayu itu. Kayu itu kan kayak lapuk karena dirinya sendiri. Masa anggota OSIS mau mini-mini karena anggotanya sendiri? Maksudnya gimana ya? Kayak anggota OSIS itu kayak tidak memberikan contoh. Jadi kan kita kan tadi memberikan contoh yang kondusif. Jadi anggotanya juga memberikan contoh dan juga ketegasan. Apakah calon pengurus OSIS dan juga para pengurus yang lama maupun yang baru, apakah seluruhnya masih ada di sini? Masih? Yang laki-laki? Apakah sudah mencerminkan sesuatu yang kondusif? Apa yang kalian akan lakukan? Ya, karena itulah upaya yang ingin kami tingkatkan. Jadi kita tuh kayak masih kurang, masih ingin ditingkatkan. Ya, caranya bagaimana? Seperti yang kita coba tadi, seperti meningkatkan kesadaran diri sendiri dan juga penegasan tindak lanjut dengan contoh yang menetap. Cukup. Terima kasih. Berjawab Pak. Kami akan mendengarkan aspirasi siswa melalui kotak aspirasi sehingga kami dapat membuat program yang menarik sesuai minat dan bakat siswa. Cukup. Apa?
tindak lanjutnya bagaimana? Apakah apa ya? Cuma omong-omong aja, omong-omong? Biar terwujud itu bagaimana? Mungkin kami akan berkolaborasi dengan sekolah. Baik, cukup. Terima kasih untuk para masing-masing paslon yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan itu setiap paslon. Setelah kita mendengar debat antara calon para kandidat, kita akan mendengarkan jargon dari masing-masing kandidat dan kesan-kesan untuk tahun 2020 OSIS SMA dan juga yang disiapkan oleh Ayo lempung di atas batu. Batu halus pasang ratu. Ayo dukung nomor 1. Pilihan bagus paling bermutu. Judulnya Janji Manis Paslon. Jangan lupa ya, coblos nomor 1. Nomor 2 kagak? Baju putih. Oh, bagian. Tiga, satu aksi, 3 prestasi. Aksi nyata, maju bersama. Terima kasih. Ayo Viva! Go Viva, go Viva! Paslon 4 4 mata, 4 telinga. siap mendengar aspirasi, siap melihat situasi. Jangan lupa Nampak. pilih nomor 4, suara siswa, Suara kami. Paslon 2 Satu tujuan bersama-sama membangun karakter siswa. tentukan pilihanmu karena pilihanmu hari ini akan menentukan terdepanmu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita
kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya Natasha Juliani. Dan saya Saiful Mubarak pamit undur diri. Apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk keempat pasangan.